Laut sudah mulai surut nih. Saatnya kita berburu ikan belanak. Nah, ini dia lokasi perburuan ikan belanak. Mereka biasa tinggal di perairan dangkal dan berlumpur. Ayo Sahari, kita turunkan jaringnya. Teman, ikan belanak merupakan salah satu ikan yang gesit. Kata paman, butuh cara khusus untuk menangkapnya. Kita akan pasang jala secara melingkar-lingkar seperti obat nyamuk bakar. Ayo, kita giring ikannya. Kegiatan ini biasanya juga dibantu nelayan lainnya. Ikan belanak akan panik mendengar bunyi-bunyian. Saat panik, ikan belanak akan berenang tidak beraturan. Dijamin dia akan terperangkap ke jaring. Sahari, ayo angkat jaringnya. Kita dapat ikan pertama. Semoga hari ini keberuntungan kita. Ikan ini termasuk jenis ikan pelagis karena dapat hidup di perairan Laut Payau maupun air tawar. Belanak mempunyai bentuk tubuh yang langsing dan pipih. Selain itu, tubuhnya memanjang dan berwarna perak mengkilap menyerupai ikan bandeng. Asik, tangkapan kita cukup banyak dan besar-besar. Ayo kita pulang. Ikan belanak ini mau diolah menjadi ikan asin. Teman, inilah rutinitas ibu-ibu di desa kaki air setiap hari. Setelah para suami pulang melaut, tugas ibu-ibu adalah mengolahnya menjadi ikan asin. Mengasinkan ikan adalah salah satu cara kami untuk mengawetkan ikan belanak yang dagingnya mudah hancur kalau tersimpan lama. Sebelum diasinkan, ikan-ikan ini harus kita bersihkan dari sisik dan isi perutnya. Membersihkan sisik ikan sangat mudah kok. Cukup kerok maju mundur bagian permukaan kulit ikan menggunakan pisau. Dijamin sisik ikan akan rontok semua. Setelah sisiknya bersih, belah ikan menjadi 2 bagian. Tapi jangan sampai putus. Untuk yang satu ini dibutuhkan keahlian khusus. Kalau ibu-ibu di sini jangan ditanya lagi. Bahkan mereka bisa balapan membelah ikannya. Eits, tidak semua isi perut ikan belanak dibuang ya. Karena di desa kaki air, inti perut dan telur ikan belanak adalah bahan makanan yang istimewa. Wah, irama Tifa Rizky boleh juga. Membuat aku dan ibu-ibu di sini makin semangat membelah ikannya. Ayo Rizky, pukul terus Tifanya. Pembelahan ikan ini bertujuan supaya garam mudah terserap dan mudah kering saat dijemur. Yap, proses pembelahan sudah selesai. Selanjutnya kita garami ikannya. Ayo, pindahkan ikan ke dalam ember. Kemudian kita taburi dengan garam laut. Penggaraman dilakukan dengan cara menaburkan garam lapis demi lapis ke permukaan daging ikan belanak. Kata Bibi, kristal-kristal garam akan menarik cairan sel dalam daging ikan keluar dari tubuhnya. Kadar garam yang tinggi dan menyusutnya cairan sel akan menghentikan proses pembusukan dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Makanya ikan asin bisa awet hingga berbulan-bulan. Setelah selesai, ikan ini harus didiamkan selama 1 malam sebelum dijemur. Sebelum dijemur, ikan-ikan ini harus kita cuci untuk menghilangkan garam dan kotoran yang tersisa. Celup-celup, lalu tiriskan. Ikan siap dijemur. Ikan-ikan yang sudah digarami dan dicuci, kemudian dijemur di bawah sinar matahari.
Susun ikan dengan rapi ya. Pastikan tidak ada ikan yang bertumpukan agar tidak menghalangi terpaan sinar matahari. Kalau mataharinya terik, ikan ini akan kering dalam 2-3 hari. Teman, inti perut dan telur ikan belanak adalah makanan istimewa bagi masyarakat kaki air. Penasaran kan bagaimana rasanya? Ayo kita masak bersama. Supaya bersih dari isi perut lainnya, cuci dulu inti perut dan telur ikannya. Setelah bersih, siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbunya sederhana kok. Iris-iris cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya, kita masukkan asam jawa ke dalam kuali dan tambahkan sedikit air. Aduk-aduk hingga asam tidak menggumpal. Kemudian tambahkan kunyit bubuk dan garam secukupnya. Aduk lagi hingga semua bahan tercampur. Apinya sudah siap tuh. Setelah kuali panas, baru masukkan inti perut dan telur ikan belanak. Kemudian menyusul rempah yang telah kita iris. Kalau sudah mendidih, kita bisa menambahkan sedikit minyak kelapa untuk menambah aromanya. Aroma rempahnya harum sekali. Saatnya makan. Nyam. Inti perut dan telur ikan belanak kuah kuning ini rasanya nikmat sekali. Kenyal, lembut, pas sekali rasanya. Teman, makanan ini mungkin tidak akan kalian temui di daerah lain. Kalau kalian mau, ayo datang ke sini. Ayo cepat, Paman dan yang lainnya telah menunggu. Hari ini kami mau membantu Paman Enal untuk memanen daun kayu putih. Teman, selain nelayan, sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai penyuling minyak kayu putih. Tanaman kayu putih dapat tumbuh subur di perbukitan panas seperti pesisir desaku ini. Uniknya, tanaman kayu putih di sini semuanya tumbuh liar. Tidak tahu siapa yang pertama kali menanam. Tapi pohonnya tak pernah habis sampai sekarang. Sepertinya sudah cukup. Kita harus membiarkan tanaman ini selama 2 minggu sampai tumbuh daun baru. Baru deh bisa dipanen lagi. Ayo Paman, kita ke tempat penyulingan. Sebelum dipakai memasak, ketel ini harus dibersihkan dulu. Ayo, tarik! Daun sisa masakan sebelumnya harus dibuang ke tempat penampungan. Karena daunnya masih panas, kita gunakan batang daun lontar untuk mengangkutnya. Akhirnya, ketelnya sudah bersih dan semua bahan sudah siap. Ayo, kita menyuling daun kayu putih lagi. Kata Paman, dalam satu kali penyulingan akan membutuhkan daun kayu putih sebanyak 6 karung hingga ketel terisi penuh. Kalau isi ketel tidak penuh, akan mempengaruhi hasil yang akan didapat. Karena penguapannya tidak akan maksimal. Tapi ingat, jangan sampai lubang uapnya tertutup ya. Bisa meledak nanti. Wih, ngeri. Kalau sudah penuh, tutup ketelnya sampai rapat dan lapisi bagian tepi dengan kulit kayu putih. Tujuannya supaya tekanan uap tidak bocor. Ayo, nyalakan apinya. Proses penyulingan ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 jam.
Rebusan daun kayu putih akan menghasilkan uap yang akan didinginkan kembali melalui pipa yang dimasukkan ke dalam tong pendinginan. Uap inilah yang kemudian menjadi cair kembali. Proses ini akan memisahkan dua macam benda cair, yaitu air dan minyak kayu putih. Massa jenis minyak kayu putih lebih ringan dibandingkan air, sedangkan minyak kayu putih akan mengapung di dalam jerigen penampung. Nah, begini cara memisahkan minyaknya. Buka lubang bagian bawah jerigen dan buang air yang berada di bawah. Kalau batas minyak sudah mendekati lubang, segera tutup kembali. Sekali penyulingan akan dihasilkan minyak sebanyak setengah jerigen. Lokasi penyulingan ini bisa memasak minyak kayu putih sebanyak 3 kali dalam 1 hari 1 malam.